Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ya, pagi-pagi jam 8 gue dengerin kampus gitu ya. Saya senang Bapak Ibu semangat jam 8 di weekend ini bisa dengerin kampus-kampus presentasi. Saya hanya punya waktu kurang lebih 30 menit Bapak Ibu. Jadi saya hanya cerita sedikit tentang kampus I3L. Mungkin lebih detailnya saya undang Bapak Ibu untuk ke booth saya di lantai 2 di ruang 211. Gitu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rico, saya dari tim marketingnya I3L ISP. Kalau Bapak Ibu lihat di slide saya, itu ada dua logo gitu ya. Ada I3L, ada ISP. Sekarang Bapak Ibu, I3L punya fakultas bisnis, namanya ISP atau I3L School of Business. Jadi selain science, ini Bapak Ibu penabur HI memang setiap tahun Bapak Ibu selalu masuk yang science ke kita. Cuman mungkin banyak yang belum tahu tentang fakultas bisnis kita. Jadi sekarang kita ada dua fakultas, ada science sama ada bisnis, ya Bapak Ibu. Yang belum tahu ini di mana kampusnya, kita di daerah Pulau Mas. Bapak Ibu tahu Pacuan Kuda Pulau Mas? Itu dekat sama Pacuan Kuda Pulau Mas. Dekat sama Kelapa Gading sebenarnya, ya. Jadi kalau banyak yang nggak tahu di mana sih Kak apa namanya I3L gitu ya, kita bilangnya memang dekat sama Kelapa Gading sebenarnya. Bapak Ibu yang belum tahu tentang kampus kita 8 floor building, kita 8 lantai. Setiap lantai punya fungsinya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu yang pernah datang ke kampus saya, I3L tahu gitu ya, kita punya laboratorium 2 lantai full. Lantai 3 sama lantai 6 itu full laboratorium. Kurang lebih kalau totalnya saya punya 25-an lebih lab, standarnya industri. Bahkan KB saja itu training karyawan di kita, gitu ya. Kita memang satu founder sama Pak Albe Farma Bapak Ibu ya, satu keluarga memang. Gitu. Jadi setiap lantainya punya fungsinya masing-masing. Untuk fakultas bisnis kita lantai 8 itu untuk fakultas bisnis. Jadi kita punya kreatif digital lab, kita punya kayak lounge untuk mereka tukar pikiran segala macam. Itu ada di lantai 8 semua. Oke, yang paling penting kayak gimana sih di dalamnya gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti apa kuliahnya, semuanya pakai bahasa Inggris. Kalau di kita Bapak Ibu, kita memang maksudnya international campus. Jadi semua pakai bahasa Inggris Bu, Bapak. Tapi karena ini bahasa Inggris internasional, kita punya program internasional program. Jadi contohnya kayak double degree, pertukaran pelajar. Kita punya program exchange, kita punya program apalagi internship luar negeri, itu kita punya semua. Jadi kalau anak Bapak Ibu boleh untuk luar negeri, untuk macam-macam, kita dukung untuk ambil program internasional. Terus kalau di kampus saya, semua dari semester 1 udah ada praktek, udah ada research. Kalau yang di science, kalau yang di bisnis udah ada business project. Semua dari semester 1. Mungkin di kampus lain ada yang setahun pertama teori gitu ya. Tapi kalau di kampus saya dari semester 1 itu udah banyak laboratorium activities. Kalau yang science. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada partner saya dengan luar negeri, dengan kampus-kampus luar. Kita punya lebih dari 30 partners di seluruh dunia gitu ya. Yang belum benua Afrika Bapak Ibu. Saya belum punya benua Afrika, Eropa, Australia, Asia, Amerika. Yang baru adalah South Korea. Saya punya farmasi, kurikulumnya skincare. Selain obat-obatan, 80% obat-obatan, drugs, kita 20%-nya kita selipin kurikulum skincare. Kerjasama sama Korea Selatan. Ya. Jadi ini anak Bapak Ibu bisa kesini untuk ambil program magang, ambil program pertukaran pelajar dan lain-lain. Ya, jadi programnya macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi ada double degree, ada online program, master program dan lain-lain, bisa tersebar di seluruh dunia. Lebih detailnya silakan nanti datang ke booth saya untuk ngobrol sama saya Bapak Ibu ya. Juga bisa magang ke luar negeri, saya cerita ya, sama pertukaran pelajar. Jadi ini partnersnya, kampus-kampusnya. Tadi udah disebutkan di awal.
Tentu saja kalau misalkan gini Bapak Ibu, selalu tanya ke saya, Pak Riko, apakah anak saya harus keluar negeri kalau masuk kampus tekniker? Tentu saja enggak Bapak Ibu ya, ini opsional, boleh ambil, boleh enggak. Jadi magangnya itu apakah harus keluar negeri? Itu enggak. Jadi bisa di dalam negeri, di Indonesia aja Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah opsional, boleh ambil, boleh enggak ya keluar negerinya. Tapi magang itu wajib. Mungkin Bapak Ibu pernah kuliah ya, tahu ya kalau magang itu wajib ya. Jadi magang itu wajib, tapi boleh pilih antara luar negeri atau dalam negeri ya. Tentu saja bisa di Kalbe Group, bisa di Indofood dan lain-lain. Ya, kita kerjasama sama beberapa rumah sakit. Mitra keluarga pun salah satu keluarganya Kalbe sebenarnya, bisa juga di mitra keluarga. Kita punya rumah sakit di Wira Medika di daerah Kerawang Bekasi dan lain-lain. Ya. Sebelum saya masuk ke jurusan Bapak Ibu ya, saya mau cerita sedikit. Kita pernah bikin produk yang dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswi kita. Kita pernah bikin portable EKG. Kita pernah bikin alat rekam jantung itu portable, bisa dibawa kemana-mana. Ya, kita pernah bikin skincare kit. Tadi saya cerita tentang farmasi ya. Facial serum, facial spray, facial wax itu produknya farmasi kita. Ya. Setiap tahun Bapak Ibu farmasi kita ada kompetisi namanya Skin Innovation. Anak-anak farmasi kita berlomba berkompetisi untuk bikin produk skincare. Pemenangnya, juara satunya itu bakal dibantu dikomersilkan produknya oleh kampus. Kerjasama yang terakhir sama RH. Bapak Ibu tahu RH? Tahu ya, kita kerjasama sama RH untuk sebagai pembimbingnya gitu ya. Kita pernah bikin vegan burger, tentu saja ini produknya food, Bapak Ibu ya. Kita pernah bikin biocellulose, ini adalah untuk wound dressing, ini artinya kayak Hansaplast Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu luka bakar, kita kembangkan seperti Hansaplast tapi dari bakteri untuk penyembuhan, mempercepat penyembuhan luka seperti luka bakar. Kita bikin dari bakteri. Itu produknya bioteknologi sebenarnya. Saya nggak bakal jelasin details karena saya punya waktu 30 menit. So far saya punya 10 program di kampus saya. 6 science, ada 4 program di bisnis. Ya, dari bioinformatics, biomedicine, biotech, food science and nutrition, food tech sama farmasi. Memang setiap tahun Bapak Ibu dari penabung harapan indah selalu masuk yang science. Kita nggak pernah terima anak yang bisnis memang. Mungkin belum tahu gitu ya. Kita punya program bisnis sebenarnya dalamnya. Saya punya business partnership IBM. Nah IBM ini bisa dibagi dua. Mengambil IBM accounting atau IBM in creative digital marketing. Ya. Ini tentang komputer atau bioinformatics. Jadi kita punya program kayak komputer dikombin sama biologinya, namanya bioinformatics. Yang selalu ramai Bapak Ibu ya, saya punya datanya. 5 tahun ke belakang selalu paling ramai adalah biomedis. Ini sebenarnya kalau boleh dibikin simple, penjelasannya adalah ini tentang ilmu kesehatan manusia betul. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diteliti oleh seorang biomedis. Kita punya 2 penjurusan di biomedis. Kita punya tumor biologi, satu lagi adalah penyakit menular atau infectious disease. Jadi kalau anak Bapak Ibu suka meneliti tentang penyakit, bakteri, virus COVID, dia pengen tahu nih dari mana asal muasalnya, itu masuknya biomedis. Bukan jadi dokter, tapi jadi peneliti. Dia orang di belakang layarnya dokter, itu namanya biomedis. Kalau di US itu ilmu basicnya kedokteran itu namanya biomedicine. Ya, biotech di IPL kita memanfaatkan bakteri, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu fermentasi? Produk fermentasi kan kayak apa? Misalkan kecap ya, keju, tape, itu kan dibikin dari bakteri, Bapak Ibu. Ini masuk ke biotech. Jadi kita manfaatin bakteri untuk bikin samping Bapak Ibu. Itu namanya biotech. Ya, food science sama food tech ini juga ramai.
di kampus IT kan. Ya, saya bawa 2 mahasiswa, satu lulusan Penaburan HI, mereka ngambilnya food gitu ya. Ada food science sama food tech. Food science itu biasanya ditawarkan di S2. Bapak bisa cek di Google nanti. Food science itu kebanyakan ditawarkan di S2. Tapi di kampus saya pecah 2 langsung di S1. Food science and nutrition sama food technology. Ini tentu saja kita belajar contoh Bapak Ibu ya. Gimana cara bikin botol aqua sih gitu ya, misalkan dari air mata pegunungan masuk ke mesin sterilisasi, masuk ke processingnya, masuk ke packagingnya, sampai distribution, sampai ke Indomaret. Itu namanya food technology. Dari hulu ke hilir, dari raw materials sampai produk jadi. Kalau food science Bapak Ibu, sebagai informasi ya, ini adalah food science, kita bahas kandungannya. Gizinya apa sih? Kalau saya minum mineral ini, kira-kira aqua ini kira-kira buat saya gizinya apa sih? Mengandung mineral bla bla bla. Itu food science. Kita rekanan dekat dengan Indofood. Saya tiap tahun kirim anak ke Indofood untuk bikin rasa baru. Kita punya rasa baru tahun depan Bapak Ibu, masih rahasia. Ya, tahun depan kita ciptakan rasa baru di Indo. Itu maksudnya food science dan food tech bisa dua-duanya sebenarnya. Indomie mengandungnya apa sih? Mengandungnya karbo, mecin gitu ya kata anak-anak, MSG segala macam. Tapi kan sebenarnya Indomie yang tertinggi adalah kandungan natrium. Nah itu kita bahas di food science Bapak Ibu. Kenapa katanya Indomie itu bikin bodoh, tapi terus dijual di mana-mana, benar nggak? Bikin bodoh tapi dijual di mana-mana, di warung aja bahkan dia jual Indomie. Apakah benar Indomie bikin bodoh? Kan enggak Bapak Ibu ya. Sebenarnya enggak, sesuatu yang bahkan nggak cuma MSG itu nggak ada penelitian yang valid mengenai MSG bikin bodoh, nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada penelitian yang valid. Sesuatu yang berbeda itu nggak baik, nggak cuma mecin, gula aja nggak baik, betul nggak Bapak Ibu? Anak-anak sekarang, generasi Bapak Ibu, generasi anak Bapak Ibu, sebenarnya yang lagi berbahaya adalah gula. Bapak Ibu bisa cek jajanan anak Bapak Ibu itu apa sih? Sekarang kopi-kopian, kopi susu manis banget, boba-boba, bener nggak Bapak Ibu? Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu tolong dicek. Zaman sekarang kalau saya ngobrol sama beberapa nutrisionis, beberapa dosen di kampus saya, generasi anak Bapak Ibu yang lagi menghantui adalah gula. Ya mungkin zaman Bapak Ibu, zaman saya dulu mungkin nggak cuma gula, itu dulu kan MSG, garam segala macam. Tapi anak Bapak Ibu sekarang benar-benar itu gula. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi kita bahas semua di food Bapak Ibu ya. Farmasi, tentu saja farmasi Bapak Ibu tahu, saya nggak tahu sini mungkin ada Bapak Ibu yang jurusannya farmasi. Tentu saja kita bahas obat-obatan, tentu ya Bapak Ibu ya. Kita bahas obat-obatan, kita bahas konvensional drugs. Kita punya mesin Bapak Ibu di kampus saya untuk bikin tablet, kapsul, pil. Saya punya mesinnya. Tapi yang menarik, memang sekarang ada kita selipin kurikulumnya skincare Bapak Ibu. Saya kalau tawarkan farmasi ke anak-anak, nggak ada yang mau Bapak Ibu. Kenapa coba kenapa? Karena mereka mikir, ngapain sekat aku kerja di apotek, jadi apoteker, racik obat ngapain? Padahal farmasi kan nggak jadi apoteker Bapak Ibu ya. Kalau mau jadi apoteker, itu harus ambil profesi lagi, namanya profesi apoteker. Kalau farmasi in general 4 years, bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa bekerja di bagian packagingnya, bahkan bisa kerja di bagian R&D-nya, QC-nya, QA-nya, macam-macam. Makanya kalau saya tawarkan ke anak-anak sekarang nih mau jadi farmasi, mana mau mereka. Nah, karena saya selipin kurikulum skincare. Ini yang menarik zaman sekarang. Mungkin anak Bapak Ibu ada yang cewek-cewek pada pakai skincare gitu ya. Terus mereka senang kalau saya bahas Korea, karena memang kita kerjasama sama Korea Selatan sih. Jadi mereka bisa magang di sana terus gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Selain sains, mungkin anaknya Bapak Ibu di sini ada yang IPS.
anak IPS gitu ya. Saya punya fakultas bisnis ya, ada IBM, ada Caltech sama CD. Memang yang paling ramai di kampus saya adalah yang business entrepreneurship. Saya punya program business entrepreneurship di mana saya punya di dalamnya program funding. Tahun terakhir Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kalau masuk sini disuruh bikin project bisnis beneran. Jadi nggak sekedar bikin proposal bisnis. Saya dulu S1-nya bisnis marketing Bapak Ibu. Saya zaman sekolah dulu, zaman kuliah dulu, saya nggak disuruh bikin bisnis beneran. Saya hanya bikin proposal bisnis, business plan. Selesai, dapat A, gitu selesai, nggak perlu direalisasikan. Tapi di kampus kita itu harus direalisasikan bisnis plan-nya. Permasalahannya gini, apakah kalau bikin bisnis nggak butuh modal? Butuh modal kan Bapak Ibu ya? Nah, saya punya program funding di mana saya modalin setiap kelompok kurang lebih 100 juta. Tahun terakhir mereka per kelompok harus bikin bisnis, saya modalin kurang lebih 100 juta per kelompok untuk mereka bikin startup bisnis. Kalau gagal gimana nih Pak gitu kan, gak apa-apa, ini memang cuma-cuma buat mereka. Tapi kalau profit, kalau menghasilkan gitu ya, kalau untung, mereka bakal sharing profit sama dosen pembimbing. Karena kita punya case mereka tuh ternyata untung banyak, si dosen pembimbingnya dapat sharing profit. Nanti ada hitungan persenannya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu, ini program bisnisnya kita. Kalau IBM mungkin mirip sama manajemen Bapak Ibu, yang dulu kuliah manajemen tahu ya, ada manajemen marketing, manajemen keuangan, memang di dalamnya semua Bapak Ibu. Tapi ini skalanya global. Memang kita bahas hukum bisnis internasional, kita bahas komunikasi verbal, non verbal, kita bahas segala macam semua gitu ya. Accounting sama ini juga sama. Tapi memang yang lagi ramai Bapak Ibu ya, kalau saya lihat trennya sekarang, yang lagi ramai adalah ini nih, kreatif digital marketing. Ini memang dekat sama generasi anak Bapak Ibu. Saya yakin anak-anaknya Bapak Ibu nggak mungkin nggak punya Instagram, betul nggak sih? Semua punya Instagram. Kita belajar tentang algoritma Instagram, kita belajar tren di TikTok, kita belajar konten marketing, kita belajar Google Advertising, kita belajar paid promote, kita belajar namanya influencer marketing. Kalau Bapak Ibu tahu teori SEO, SEM itu dalam semua kreatif kita pakai. Mengoptimalkan website di pencarian Google, kita belajar semua. Memang ini dibutuhkan anak-anak Bapak Ibu yang masih muda-muda, gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu punya perusahaan yang berhubungan sama kreatif digital, pasti isinya anak muda semua Bapak Ibu. Jarang yang isinya umur 40 tahun ke atas, itu jarang. Biasanya teman-teman saya ada yang di Gojek, di Grab, ada di Tokopedia, bagian kreatif digital itu pasti anak-anak muda, seumuran anak Bapak Ibu ya. Oke. Untuk lebih detailsnya saya arahkan Bapak Ibu ke booth saya di ruang 211. Saya punya brosur per jurusan. Bapak Ibu kalau tertarik mau ambil brosur per jurusannya, silakan datang ke booth saya nanti ya. Terakhir saya punya program beasiswa. Tentu saja ya, penabur HI nggak mungkin kita nggak kasih beasiswa. Saya istimewakan untuk anak penabur, saya kasih jalurnya non-tes. Untuk anak-anak penabur, saya kasih jalurnya non-tes. Jadi Bapak Ibu yang udah anak kelas 12, anak yang udah kelas 12 sekarang ya, saya kasih kesempatan kalau mau ambil jalur non-tesnya itu sampai bulan Oktober daftar. Jadi kita udah buka dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan itu jalur non-tes. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya kelas 12 mau ngincer jalur non-tesnya, jangan lebih dari bulan Oktober untuk daftar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya 3 tipe beasiswa. Bapak Ibu saya taruh beasiswa di sini ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mau ambil. Ini yang science, ini yang bisnis. Saya taruh depan ya, kalau Bapak Ibu mau silakan.
anak bapak ibu bisa dapat up to 100% gratis 4 tahun kalau anak bapak ibu pernah olimpiade sampai nasional. Apakah ada yang pernah olimpiade sampai OSN? Sini, ada yang pernah? Kalau sampai nasional nggak perlu menang bapak ibu ya, hanya lolos sampai nasional itu bisa saya kasih up to 100% free. Tapi memang nggak banyak bapak ibu ya, makanya biasanya anak-anaknya itu ngambilnya yang kedua, jalur rapot biasa. Saya hanya butuh rapot anak bapak ibu kelas 10, kelas 11 rata-ratanya minimal 75, udah bisa masuk KHL tanpa tes. Tapi 75 hanya mentok di 30% beasiswanya, up to 30%. Kalau dapat 80 ke atas, rata-rata kelas 10 sama kelas 11 ya, itu up to 50% selama 4 tahun bapak ibu. Saya nggak potong 2 kali doang, saya potong semua SKS selama 4 tahun. Contoh, anak bapak ibu dapat 50%, saya potong setengah semua SKS selama 4 tahun bayarnya. Jadi kita mainnya di SKS bapak ibu selama 4 tahun. Bahkan kalau periode terlibur ini sampai Oktober, ya sampai Oktober ini kita ada tambah beasiswa. Jadi selain tadi 50% sampai 50% ya, 50% beasiswa SKS ya potong setengah, tambahannya adalah uang gedung selama setahun gratis, sama uang perlengkapan yang kurang lebih 9 juta. Itu uang jaslek, uang bla 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 lagi, uang perlengkapan saya gratisin juga. Jadi kalau bapak ibu daftar sampai bulan Oktober ini, selain beasiswa dari SKS, uang gedung setahun, uang perlengkapan saya kasih gratis. Gitu bapak ibu ya. Tentu saja saya punya beasiswa namanya non akademik. Jadi kalau anak bapak ibu berprestasi di luar pelajaran, misalkan anak saya jago basket pak, jago futsal, modern dance, apapun selama SMA gitu ya, pernah menang lomba-lomba, saya kasih tambahan beasiswa. Itu nilai plus untuk beasiswa. Jadi bapak ibu, anak-anak biasanya nggak cuma pintar secara akademis ya, enggak ya, tapi mereka bisa pintar secara olahraga. Saya mengapresiasi anak-anak yang pintar secara olahraga ataupun seni. Kita harus apresiasi bapak ibu. Jadi nggak harus serapot mulu ya yang dilihat, tapi kita apresiasi untuk olahraga sama seni. Itu bapak ibu ya. Ini untuk yang anak guru ataupun ini yang bapak ibu sini yang kerja di Kalbe Group, saya kasih tambahan beasiswa. Jadi ada bapak ibu parentsnya kerja di Kalbe Group, saya kasih tambahan beasiswa. Saya punya asrama kos-kosan khusus untuk internal mahasiswa saya. Tapi saya nggak tahu, mungkin kalau di Harapan Indah nggak terlalu jauh gitu ya kalau ke Pulau Mas. Emang kalau bisa bolak, soalnya banyak anak-anak kita, mahasiswa kita yang dari Kerabat HI bolak-balik bapak ibu ya, pepek dari HI ke Pulau Mas, mungkin cuma lurus doang, tapi lewat jalur Gaza gitu ya. Lewat jalur Gaza kan tuh biasa macet banget tuh. Tapi ya biasanya sih mereka jarang ngekos. Ya, saya punya kos-kosan, tapi kalau memang butuh saya punya kos-kosan, bisa sharing, bisa berdoa sendiri kamar di dalam. Saya punya tempat gym, saya punya kolam renang di dalam. Saya siapin dapur, saya siapin 5 mesin cuci, saya siapin 5 kulkas untuk anak-anak di dalam. Gak perlu repot. Di kampus saya punya tempat gym, saya punya meja biliar, meja pingpong. Semoga anak-anak bisa balance hidupnya gitu ya. Gak cuma nge-lab belajar, cuma bisa ada aktivitas yang fresh pikirannya gitu ya. Oke, ini tadi saya bilang ini community clubs-nya. Saya punya, kalau di sekolah namanya ekskul bapak ibu. Saya punya ekskul, kalau di kampus namanya, kalau kuliah itu namanya UKM gitu ya. Tapi karena internasional namanya biar keren bapak ibu, community club gitu ya. Saya punya banyak dari olahraga, tentu saja futsal, basket, badminton, dan berbagai ya. Saya punya yang martial arts. Saya punya bahkan Korea community bapak ibu lihat tuh, ada K community, Korea community. Anak bapak ibu yang suka budaya Korea, suka nonton drakor sampai begadang, anak bapak ibu nanti drakoran tuh, nonton drama Korea sampai subuh gitu ya. Kita tampung, kita punya namanya community Korea community. Jadi mereka belajar bahasa sama budaya Korea juga gitu. Seperti itu ya bapak ibu ya.
Yang terdekat saya punya open house tanggal 1, interviewnya tanggal 2. Oh ya Bapak Ibu saya belum bisa tadi. Karena ini non tes, ini masih periode non tes. Jadi nggak pakai kelas 12, jadi nggak pakai tes, tapi saya ada wawancara. Saya ada interview in English. Saya ada English interview. Nah, yang terdekat jadwalnya tanggal 2 Oktober. Open house tanggal 1 nih. Bapak Ibu tolong catat. Tanggal 1 Oktober kita ada open house di kampus ITK. Bapak Ibu yang mau lihat gedungnya, apakah gedungnya bobrok, bocor, apakah reot, silakan dicek langsung di kampus ITK. Biar tahu seperti apa gedungnya. Bapak Ibu bisa lihat tuh lab-labnya seperti apa, gimana fasilitasnya, bagus apa enggak, gimana kelasnya. Silakan saya undang Bapak Ibu parents ke sini untuk kampus tour di kampus saya tanggal 1, tanggal 2-nya untuk yang kelas 12 yang udah daftar nanti ada interview session yang nanti di email jam berapa. Saya jual formulir di booth saya 150.000, silakan nanti Bapak Ibu kalau mau beli yang anak kelas 12 bisa beli langsung di booth saya hari ini. Saya jual formulir ya. Sampai sejauh ini Bapak Ibu saya waktunya mungkin udah habis ya Bu ya, udah sama-sama pas gitu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan lebih, silakan saya undang Bapak Ibu ke lantai 2 ke 211. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lumayan dapat pencerahan, nanti boleh kita kunjungi standnya ya. Terima kasih Pak Riko. Kita lanjut mendengarkan penjelasan berikutnya nih Bapak Ibu dari UMM. Dengan ini kalau sama Bapak ini saya udah nggak asing lagi, silakan langsung Pak dicus saja. Selamat pagi, gimana kabarnya? Tuh kan, baik ya Pak ya. Kesana kampus mah harus saling baik atau? Iya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Saya dengan Andre. Saya dari Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Dan juga UMN juga adalah sebuah perusahaan Kompas Gramedia. Nanti saya akan putarkan satu video saja, lalu saya jelaskan jurusan dan beasiswa yang kami tawarkan. Oke, selamat menyaksikan Bapak Ibu sebentar.
wilayah mana dan desain komunikasi visual 2018. Hari ini, kami akan menemani teman-teman mempelajari mengenai disabilitas multimedia Unpad. Di sini kami akan mendapat tugas dan mendorong perkembangan transmedia yang dilakukan banyak orang. Menurut pengajaran internasional, fasilitas menonton kalian bisa membuka apapun bersama. Mulai dari belajar sambil terkenal, membuat application, membuat tugas tidak terlalu menikmati layar di rumah, sampai menjadi internet total. Nah, kita perlu semuanya. Iya dong, yuk kita mulai. Utamanya, memudahkan fasilitas dengan menjadi solusi yang bisa dipakai. Buat kalian yang mengetahui, fakultas teknik dan informatika menyediakan berbagai materi, sistem informasi, teknik komputer, mekanisme, dan teknik fisika. Fakultas berikutnya adalah fakultas informasi. Di sini ada dua program studi S6 pertama adalah Indonesia dan kedua multimedia informasi. Berikutnya fakultas seni dan desain yang terdiri dari program musik dan program yang seni. Ada prodi desain komunikasi visual, prodi arsitektur, dan yang terakhir prodi film dan animasi. Teman juga punya fakultas bisnis berkali yang terjun di bidang bisnis dan teknologi. Ada program studi akuntansi dan prodi manajemen. Di UMN juga ada program diploma dan master sarjana. Program diploma hotel operation development menyediakan studi lebih lanjut di luar negeri. Dan yang terakhir, program magister dari teknik. Buat teman-teman yang lagi nyari referensi penelitian, perpustakaan Wonder punya banyak banget koleksi literatur untuk akademis, jurnal, bahkan novel. Selain itu, perpustakaan kami juga punya koleksi berupa e-book dan Terdiri dari banyak lagu yang terintegrasi yang canggih dan sesuai dengan standar industri. Kalian dapat menggunakan lecture phone atau bahkan lecture teater yang geraknya baik mencegah. nggak cuma belajar secara reguler, mahasiswa juga bisa belajar secara koordinasi dan secara online. Beyond Today ada Kompas Scholar buat akses ke pusat informasi medis. Di waktu break ada video cafe dan kantin yang luas dan nyaman. Yuk! Lalu kita bisa refreshing di sini. Yuk, jangan lagi. Kalau kalian butuh refresh, kalian bisa berolahraga di rooftop loh. Gedung UMN juga mendapatkan penghargaan, yaitu juara 1 Asia Tenggara Energy Efficient Building ASEAN Energy Award During Progress dan First Round Up Energy Efficient Building ASEAN Energy Award 2019. UMN juga terakreditasi A oleh Bank Telecom. UMN juga memiliki total 26 unit kegiatan mahasiswa yang dapat kalian ikuti. UMN yang merupakan bagian dari Kompas dan Manajemen juga menjadi hubungan mitra dengan beberapa perusahaan yang pastinya memberikan mahasiswa UMN jaringan koneksi yang luas. Nah, ini adalah semester Benefits bisnis juga mahasiswa yang menjadi entrepreneur. Skasa dan inkubator bisnis pertama di Indonesia mendapatkan akreditasi A oleh Komunitas Teknik Film daripada komunitas yang ngomong kita menggunakan yuk. Selama 2 bulan saya mendapatkan dosen-dosen yang luar biasa, waktu perjalanan
sebelumnya, UMN terdiri dari 12 program studi S1 dan 1 program studi D3 perhotelan. Jurusan yang paling banyak diminati teman-teman kelas 12 adalah di UMN DKV, lalu film, ilmu komunikasi, lalu teknik informatika, SI, manajemen, dan arsitektur. Tapi dimanapun teman-teman kelas 12, Bapak Ibu, kalau bisa pilih sesuai dengan passion. Kenapa sesuai dengan passion? Karena Pak, ini beda dengan ketika di SMA. Ketika di SMA mungkin tidak bisa menolak pelajaran yang nggak disukai. Tapi ketika pilih sesuai passion, dia harus, itulah dunia mereka. Kalau dia beda, pasti anak-anak atau teman-teman kelas 12 sekarang akan menolak. Langsung misalkan tidak mau lanjut, itu yang biasanya dialami ketika dia sudah memasuki dunia perkuliahan. Baru 1 semester mesti mereka akan berletak kalau tidak suka dengan passion. Kedua, passionnya juga harus dekat dengan teknologi 4.0 menuju 5.0 itu juga penting. Dengan kondisi pandemi mungkin sudah tampak atau terlihat perusahaan-perusahaan yang dulu jumawa atau hebat sekarang sudah banyak yang terjun bebas. Jadi semuanya sudah harus serba digital. Itu yang menjadi pilihan teman-teman kelas 12. Oke, di UMN ada program studi jalur beasiswa dengan 3 jalur, semuanya berkaitan dengan beasiswa. Tanpa tes kita ada jalur akademik. Di semua sekolah sekarang tidak menampilkan ranking atau peringkat, tapi puji Tuhan guru-guru BK maupun humas maupun wakaf kurikulum juga membantu UMN untuk menampilkan atau memberikan surat keterangan ranking teman-teman kelas 12 untuk mendapatkan beasiswa tanpa tes di UMN. Beasiswa jurusan atau paralel atau perangkatan kita berikan 10 besar. Peringkat 1, 2 bebas uang pangkal 100% tanpa tes. Itu paralel ya. Misalkan dari 3 IPA mereka masuk 10 besar dari 3 kelas itu. Lalu peringkat 3 sampai 5 potongan 75%. Peringkat 6 sampai 10 potongan 60% tanpa tes. Syaratnya hanya raport kelas 10 11, lalu surat keterangan ranking di kelas 11 semester 2. Atau buat teman-teman kelas 12 biasanya kelas 11 yang barusan dilalui. Kalau buat teman-teman yang kelas 11 mungkin bisa mempersiapkan ke depannya kalau punya passion di UMN bisa mengejar target ini. Lalu peringkat kelas kita berikan beasiswa potongan 50% di peringkat 1 dan 2. Mungkin nanti di brosur ada Bapak Ibu, nanti bisa saya bagikan ketika Bapak Ibu ke stand UMN yang punya passion UMN. Lalu berikutnya peringkat 3 sampai 5 potongan 30%. Lalu berikutnya yang tanpa tes kita ada beasiswa non akademik. Misalkan teman-teman kelas 12 tidak bisa bersaing di peringkat atau ranking, punya hobi atau prestasi di luar sekolah, kita juga berikan apresiasi potongan uang pangkal, baik olahraga maupun seni. Kalau pernah ikut lomba dan juara minimal tingkat kota Bekasi atau provinsi atau nasional bahkan internasional, potongannya bisa lebih besar. Cukup surat keterangan, raport, sama surat keterangan sertifikat lombanya. Lalu ada juga beasiswa putra-putri guru atau orang tuanya yang bekerja di Kompas Gramedia Group, kita juga apresiasi potongan uang pangkal 50% langsung tanpa tes. Syaratnya sama, fotokopi raport dan surat keterangan masing-masing sesuai. Kalau anak guru fotokopi kartu keluarga, lalu disertakan surat keterangan SK pengangkatannya. Kalau orang tua bekerja di KAG mungkin surat keterangan dari HRD-nya plus ID card foto orang tuanya yang bekerja di Kompas Gramedia Group. Lalu kita juga berikan buat teman-teman kelas 12 yang sebelumnya di kelas 11 aktif di OSIS, kita juga apresiasi potongan uang pangkal. Buat ketua OSIS dan wakilnya otomatis dapat potongan bebas uang pangkal 100% sesuai dengan passionnya juga. Yang lainnya mungkin di kisaran dari 50 sampai 90%. Kalau dari semuanya
merasa kurang, kita ada programnya namanya tes beasiswa. Siapapun boleh ikut. Buat teman-teman kelas 12 yang misalkan tadi tidak mendapatkan atau merasa kurang untuk menambahkan, ini yang paling besar yang kita berikan melalui tes beasiswa. Kita setiap minggu lakukan secara online, cukup dari rumah. Sesuai materinya, kalau di luar teknik matematika dasar, bahasa Inggris, logika. Kalau yang jurusan teknik, matematika IPA, bahasa Inggris dan logika. Lalu kalau yang untuk mendapatkan 8 semester, kita ada sampai 8 semester itu yang jurusan teknik, lalu bisnis itu dua-duanya akuntansi dan manajemen, lalu SI dan akuntansi juga, lalu ada ilmu komunikasi. Nah, untuk mendapatkan 8 semester berarti dia harus tes itu 2 sesi. Sesi pertama dimulai jam 10 sampai jam 12, lalu sesi keduanya jam 1 sampai jam 4 sore secara online. Materi yang teknik sesi keduanya IPA, yang bisnis materinya adalah ekonomi. Lalu untuk jurusan DKV, film dan arsitektur, sesi keduanya adalah tes gambar. Di luar dari yang 8 semester berarti DKV, film dan arsitektur paling tinggi adalah beasiswanya ketika tes gratis tahun pertama, bebas uang pangkal, bebas uang semester 1. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika sudah kuliah 2N, kita ada beasiswa per semester. Dilihat dari IPK siswa-siswi yang selama kuliah 2N dari semester 1, kita sudah lihat nanti kalau IPK-nya bagus, semester 2 akan dapat beasiswa lagi. Dan di UMN tidak ada sistem angus. Jadi ketika amin-amin misalkan di semester 2 jatuh nilainya, tapi di semester 3 bagus lagi, dia akan langsung dapat. Jadi tidak angus langsung ada beasiswa. UMN melihat dari prestasi masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan jalur beasiswa. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Andre. 9 menit menuju pukul 9-nya Pak Andre. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Tanya-tanya dong tentang UMN. Favoritnya tadi DKV ya Pak ya? DKV film. Wah ya. Tapi anak-anak zaman now itu memang ngetren memfavoritkan DKV. Sedikit kali Pak diceritain ruang kerjanya mungkin supaya Papi Mami di sini bisa ada gambaran. Tapi yang sudah terbiasa mungkin sudah sering gitu ya. Monggo Pak. Siap. Jadi ada siswa atau kelas 12 memilih DKV, tanda kutip satu, biasanya ada yang maaf nih Pak Bu, menjauh dari matematika satu. Dan dia sudah termindset ketika dari SMP mungkin mainnya gadget, handphone. Dia akan melihat apa game. Nah di DKV UMN itu ada 2 peminatan, yaitu brand design dan interaction design. Yang terpenting adalah selain passion dia harus suka seni. Nah dia akan diajarkan dari nol cara menggambar. Tapi ketika perjalanan 2 semester merasa kurang, dia bisa pilih brand design. Kenapa brand design? Brand design itu dia tidak perlu jago gambar. Kalau dulu eranya kita mungkin advertising atau desain grafis. Jadi dibantu dengan fotografi. Lalu tata letak diajarkan, lalu bagaimana mengenal tipografi atau huruf, dan dia akan mahir mendesain logo, kalau brand design, lalu desain web seperti itu. Dan semuanya perusahaan, baik bisnis maupun yang lainnya pasti butuh seorang desain. Karena Pak, yang dilihat sekarang adalah sosial media, tidak perlu pasang iklan di media cetak lagi. Dengan sosial media mereka bisa lewat TikTok, YouTube atau bahkan yang lain, atau snack video. Nah disinilah UMN disebutnya kampusnya YouTuber. Kita banyak alumni-alumni yang sudah menjadi terkenal karena YouTuber, influencer dan lain-lain. Karena kapasitas yang kita berikan juga cukup memadai, termasuk green screen kita itu terbesar di BTS Indonesia. Dosen-dosen kita juga cukup muda dan andal, bahkan terus terupgrade teknologinya, baik fasilitas maupun ilmu dan kurikulumnya. Untuk lapangan pekerjaan sebenarnya tidak khawatir ya Pak. Termasuk tadi saya sampaikan, hampir semua perusahaan butuh seorang desain. Lalu kalau interaction design itu ada desain gerak, atau kalau dikenalnya adalah game design. Makanya dia harus mahir gambar karena dia akan membuat karakter tokoh gamenya sendiri.
dan ide ceritanya. Dan perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah kerjasama dengan UMN cukup banyak, bahkan kalau perusahaan game kita sudah dikenal. Dan untuk animasi kita pernah juara di 2019 di Indonesia dan mewakili Indonesia kita peringkat 2 di Jepang. Mungkin teman-teman kelas 12 yang mungkin tahu kenapa DKV film UMN terfavorit di PTS. Peluang pekerjaan biasanya saya sampaikan ke teman-teman kelas 12 ketika memasuki dunia perkuliahan untuk mendapatkan sebuah perusahaan yang menjadi impiannya adalah ketika di semester 5 mereka harus sudah punya 3 pilihan perusahaan yang menjadi tempat magang. Magang ini sangat penting. Banyak perusahaan sekarang ambil karyawan dari yang magang. Jadi jangan pernah sia-siakan magang ini hanya sekedar yang penting saya magang, yang penting saya lulus. Nah, di UMN menerapkan seperti itu. Dosen-dosen pembimbing menerapkan adalah menanyakan passionnya dia apa atau mahirnya dia apa, dia akan diterapkan di perusahaan yang benar-benar digelut di bidang itu. Dan banyak ketika sudah selesai magang biasanya sudah langsung sign kontrak dengan perusahaan tersebut. Perusahaan game kita ada di Singapura, lalu di Malaysia, dan paling dekat di Batam. Dan sekarang dengan pandemi itu memudahkan siswa-siswi kita, perusahaannya luar negeri tapi dia kerjanya di Indonesia. Karena apa? Tidak perlu ongkos pulang pergi ke kota atau ke negara itu, dan cukup dengan online dia sudah bisa membantu perusahaan itu membuatkan sebuah game. Tetapi kalau Bapak Ibu merelakan putra-putrinya animasi dan game, harus siap nantinya akan bekerja di luar negeri ketika pandemi sudah selesai. Terutama kalau anaknya tunggal itu agak repot. Dan saya kebetulan memegang wilayah Bekasi, lalu Surabaya, Pontianak, Lampung. Itu ketika anaknya wanita itu yang akan kesulitan ketika dia harus keluar dari kota. Mungkin nanti jelasnya perusahaannya kita ada di brosur lebih lengkap. Baik Pak Andre, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang UMN tadi, privilege, beasiswa dan seterusnya ya, sudah mulai terbuka lagi gitu ya, sudah mulai ada catatan-catatan tambahan lagi. Kalau Bapak Ibu pengen ngobrol secara pribadi, nanti bisa langsung mengunjungi standnya, ada di bawah ya Bapak Ibu ya, di lantai 2 ya Pak ya? Iya, lantai 1. Bapak di ruang tari lantai 1. Jadi Bapak Ibu kelilingin gedung ini semua di SMA, dari lantai 3, 2, 1 itu isinya stand-stand unik semua Bapak Ibu. Boleh langsung tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Mungkin saya tambahkan sedikit. Baik Pak Andre. Salah satu prestasi UMN kenapa disebutnya kampus YouTuber? Ketika perhelatan Asian Games di 2018 itu panitia dari luar maupun Pak Erick Thohir datang ke UMN untuk minta bantuan tim videografi dari UMN yang membuatkan video dari drone di atas itu dari mahasiswa-mahasiswa UMN, lalu desain dari medali Asian Games itu juga alumni UMN. Desain medalinya Ya. oleh mahasiswanya UMN. Ya, mahasiswa DKV UMN. Luar biasa ya UMN ya, udah dipakai sama pemerintah juga ya Pak ya. Keren banget. Makin tergambarkan ya. Jadi sebenarnya ruang kerja anak-anak kita ke depan mungkin agak nggak terbayang sama kita, tapi itulah gitu ya, zamannya gitu ya Pak ya. Oke, baik, 2 menit menuju pukul 9 ya Pak Andre. Silakan, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan atau pernyataan, nanti kalau mau nego-nego ya Pak ya, Siap. boleh langsung di sana Oke, aja baik. di ruang tari lantai 1. Oh ya silakan Ibu. Kayak anak saya kan Yohanes juga kan, dia fotonya gambar yang udah gaya anime gitu. Kira-kira bisa masuknya kemana? Terima kasih Ibu. Hobinya gambar anime Pak. Oke, kalau gambar anime sebenarnya mungkin sharing, kebetulan anak saya juga kuliah di UMN, perempuan, dulunya dia juga anime, manga termasuk. Terus saya tanya, kamu punya ide cerita nggak? Agak susah sih Pak, ya udah kamu masuk DKV. Akhirnya ketika masuk DKV, dia mulai belajar yang lain, gambar-gambar karakter gamenya.
ternyata game sekarang juga harus punya cerita, model kayak Mobile Legends aja banyak langkah-langkahnya dan ceritanya. Akhirnya pelan-pelan dia mulai tahu. Lalu di UMN enaknya adalah kita sudah merdeka belajar Bapak Ibu. Jadi ketika hobinya yang lain ingin ditambahkan soft skillnya, bisa ikut UKM atau ikut kegiatan mahasiswa. Jadi minimal 2, nanti bisa belajar juga anime juga di game atau di anime perkumpulan. Lalu di semester 5 juga bisa ikut mata kuliah yang beda. Contohnya anak saya tidak ambil anime, akhirnya belajar di semester 5-nya adalah animasi sendiri itu dengan belajar dia sound design atau dubbingnya. Kan biasanya kalau film kartun kan ada dubbingnya itu. Nah, termasuk belajar itu, lalu belajar rendering pergerakan ketika dia buat animasi. Makin penasaran dong Bu? Boleh nanti langsung menuju ke lantai 1 ngobrol langsung sama Pak Andre. Tepat pukul 9 Pak Andre, kita kasih Ya. aplaus buat Pak Andre. Terima kasih dari Universitas Multimedia Nusantara. Selamat pagi, Bapak Ibu, orang tua murid dari Sekolah Perapradilan Harapan Indah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Evan. Saya representatif dari Binus University. Ya, karena hari ini Bapak Ibu pasti akan mendapatkan banyak sekali informasi dari berbagai universitas. Untuk sesi Binus ini saya akan fokus menjelaskan tentang apa yang membedakan Binus University dengan universitas lain. Oke? Untuk menjelaskan materi ini saya akan mulai dari pertanyaan yang paling umum biasanya ditanyakan terkait sebuah universitas. Pertanyaan apa itu? Pertanyaannya biasanya terkait soal ranking atau akreditasi. Ya, pasti ketika Bapak Ibu memilih tempat pendidikan untuk putra atau putrinya, memilih pasti yang rankingnya terbaik, ya, dan juga sudah terakreditasi. Untuk ranking ini, secara nasional, Binus University masuk ke dalam top 8 Indonesian University. Ya, kita ada di peringkat ke-8. Menurut siapa? Bukan menurut Binus, Bapak Ibu. Ini menurut US World University Ranking. Lembaga internasional memang menilai seluruh universitas, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya, kita masuk ke dalam peringkat 8. Untuk peringkat 1 sampai 7-nya semuanya diisi oleh perguruan tinggi negeri. Bahkan di peringkat ke-9 pun masih perguruan tinggi negeri lagi. Seperti itu untuk ranking. Untuk ranking, jika sudah jelas, kita akan masuk ke hal kedua yang biasa ditanyakan terkait juga akreditasi. Untuk akreditasinya, itu sudah terakreditasi unggul. Tapi kita tidak puas sampai akreditasi unggul saja. Karena akreditasi unggul ini untuk di Indonesia. Di Binus University kita raih berbagai macam akreditasi yang level internasional untuk fakultas-fakultas kita. Salah satunya Bapak Ibu bisa lihat yang tulisannya AACSB, bentuknya kotak warna hijau. Itu adalah akreditasi internasional untuk School of Business dari School of Business Amerika. Nah, fun fact-nya adalah di seluruh universitas di ASEAN hanya ada 20 institusi yang punya. Dan di Indonesia yang punya akreditasi ini hanya ada di Binus, di UGM, dan di ITB. Ya. Mungkin kalau kita bahas ke bisnis, mungkin masuknya lebih ke arah teman-teman yang di IPS. Gimana kalau nanti pertanyaannya kalau dari IPA, ya IPA ini kan mungkin lebih relate ke engineering. Untuk engineeringnya juga sudah terakreditasi internasional. Di sebelah kanan yang tulisannya ABET, itu akreditasi internasional untuk School of Engineering. Seperti itu, dan masih banyak lagi sebetulnya akreditasi yang lain, tapi karena keterbatasan waktu kita akan masuk ke materi yang lain. Sedikit ya kilas tentang lokasi kampus ya. Mungkin di sini kalau boleh bertanya sedikit, Bapak Ibu tahu lokasi Binus ada di mana saja? Yang sudah tahu saat ini? Di Bekasi ya? Kita lihat ke ya betul. Ada juga, ya betul, ada juga yang di Jakarta dan di Alam Sutra. Tapi ternyata sudah bertambah lokasinya. Nah, di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu lokasi kampus yang ada di Jakarta. Untuk di Jakarta total kita ada 3 gedung. Ya, kita sebutnya Binus Kemanggisan, betul. Ini namanya kampus Yakda, biasanya dipakai oleh mahasiswa dari jurusan perkuliahan DKV, Desain Komunikasi Visual.
Ini gedungnya. Lalu ini adalah kampus Anggrek, masih di Kemanggisan juga di Jakarta. Dan ini adalah kampus Kijang, masih juga di Kemanggisan. Lalu kita bergeser sedikit ke kota Tangerang. Ini adalah BINUS Alam Sutera. Ya, seperti namanya, lokasi persisnya ada di Alam Sutera. Sudah pembangunan tahap akhir, pembangunan tahap 3 ya, total 23 lantai, lengkap dengan sport hall. Nah, kembali ke kota kita, ke kota Bekasi ya. Ini BINUS Summarecon yang ada di Bekasi. Lokasi persisnya mungkin yang belum tahu, ini ada di depannya Al-Azhar, ya Al-Azhar 8 bekerja dengan menabur Summarecon. Kalau mungkin 3 lokasi tadi sudah familiar, kita ternyata tidak hanya ada 3 lokasi itu. Sudah ada juga di BINUS Bandung, di Pasir Kaliki. Ada di Bandung, ada juga ternyata di Malang. Dan yang paling baru, ya ini setelah ini menurut saya lokasinya tuh paling cocok untuk teman-teman mahasiswa yang pengen kuliah sambil healing. Ya. Oh, sebentar. Oke, sorry. Ya, lokasinya ada di BINUS Semarang. Kenapa cocok untuk healing? Karena kita bangunnya persis di tepi laut. Persis di tepi laut. Jadi teman-teman sambil belajar gitu ya, kalau udah mungkin udah mulai mumet, nengok ke kanan, langsung healing. Gitu. Teman-teman bisa langsung mengobati stresnya. Kalau habis belajar itu mungkin matematika atau apa ya, bisa langsung healing. Nah itu sekilas lokasi-lokasi BINUS University. Kalau yang ini Bapak Ibu, ini bukan lokasi perkuliahan ya, ini dormitorinya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin nanti memperkuliahkan anaknya di BINUS Jakarta, di Kemanggisan, kalau takut anaknya harus ngekos, khawatir, bisa tinggal di dormitori. Kenapa ini saya bilang aman? Karena satu tower itu dibangun khusus untuk satu gender, gitu. Dan fasilitasnya juga lengkap, mulai dari kolam renang, kolam berbaca, ya diskusi, fasilitas olahraga, futsal, basket indoor, semuanya ada di sini. Nah itu sekilas tentang lokasi-lokasi BINUS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program. Kenapa program ini menjadi penting? Karena jurusan antara universitas bisa sama. Yang membedakan adalah program. Program apa yang kita bawa untuk putra-putri Bapak Ibu. Mungkin kalau dilihat seperti ini cukup kompleks ya, atau bingung cara bacanya gimana. Ya, untuk itu akan saya sederhanakan. Kita akan fokus ke poin-poin intinya. Poin-poin intinya, ya, kita mulai dari paling bawah yang ada tulisannya 1 sampai 8. Itu melambangkan total semester yang akan diambil saat berkuliah. 4 tahun, 8 semester. Di masing-masing semesternya kita sudah siapkan program-program yang berbeda untuk putra dan putri ibu dan bapak ambil. Contoh, kita mulai dari semester yang awal ya. Ada semester 1, 2, dan 3, tulisannya home campus. Artinya apa? Artinya putra dan putri bapak ibu akan berkuliah di kampus yang mereka pilih, di jurusan yang mereka pilih untuk semester 1 sampai 3. Nah itu masih umum, betul ya? Memang seperti itu cara kerja universitas. Lalu kita masuk ke semester 4 dan 5. Di sini mulai ada pembedaan. Di semester 4 dan 5, teman-teman katakanlah ya, memilih jurusan desain, DKV ya. Di semester 4 dan 5 ini bisa memilih untuk pindah lokasi kampus dan mengambil mata kuliah di luar mata kuliah wajib mereka di DKV. Kenapa seperti ini? Karena saya yakin juga Bapak Ibu di sini menyadari ketika nanti putra-putrinya lulus bisa menguasai satu skill saja itu sudah tidak cukup. Ya, contoh mahasiswa dari DKV seperti tadi bilang, ketika diberikan pengetahuan atau skill tentang komputer, pasti memiliki nilai jual yang lebih tinggi di industri, baik ingin menjadi entrepreneur atau ingin menjadi seorang profesional. Itu kenapa di semester 4 dan 5 ini BINUS University membuka peluang mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah dari luar
jurusan mereka sebagai nilai tambah dan tetap terhitung sebagai SKS. Jadi mereka tidak mengulang lagi seperti itu. Dan ini bagian dari program. Contoh, putra dan putri Bapak Ibu berkuliah di BINUS Bekasi, ya, ambilnya mungkin bisnis manajemen. Lalu ternyata di luar passionnya di dunia bisnis, dia sebetulnya juga punya talenta di dunia kulineri. Nah dia bisa pindah, ya, katakanlah ke BINUS Bandung, lalu ambil kulineri art. Setelah lulus jadi apa? Pembisnis makanan. Begitu juga skill-skill yang lain yang bisa di-combine. Seperti itu. Itu contoh simpel. Sampai sini saya harap mengerti. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh dicatat, kita akan bahas di sesi diskusi. Lalu setelah semester 4 dan 5, kita masuk ke semester 6 dan 7. Di semester 6 dan 7 ini kalau bisa dibaca tulisannya Enrichment Program pengayaan. Untuk program pengayaan ini ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Kita lihat sekarang ke kotak warna biru yang di paling atas. Jadi ada 7 program yang bisa dipilih oleh putra dan putri Bapak Ibu. Yang pertama adalah program internship, program magang. Jauh sebelum Kementerian Pendidikan mewajibkan program wajib magang, BINUS sudah melakukan ini 10 tahun yang lalu. Jadi sampai saat ini program magang kita sudah bekerja sama lebih dari 1.500 perusahaan yang pastinya menerima mahasiswa magang dari BINUS University. Yang pertama program internship, lalu yang kedua bisa juga memilih program entrepreneurship. Program entrepreneurship di sini yang diajarkan bukan tentang berjualan atau hanya membeli barang lalu dijual lagi, bukan seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu jajanan yang namanya es kepal Milo yang hanya 3 bulan laku habis itu hilang, bukan yang seperti itu. Kita ajarkan di sini bisnis yang sustain, yang 15, 20, 30 tahun lagi bertahan. Nanti akan saya kasih contoh alumni-alumni yang membuat bisnisnya itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada research, ya, untuk persiapkan skripsi. Ada community development, pengabdian di masyarakat. Ada study abroad, pertukaran pelajar, ya. Lalu ada further study, dan yang terakhir ada specific independent study. Mungkin di sini ada banyak. Saya akan fokus menjelaskan dua program yang paling umum diambil oleh mahasiswa di BINUS. Yang pertama sudah pasti internship, ya. Teman-teman di BINUS ini harus akan praktek, selalu ingin praktek terjun ke lapangan. Dan salah satu program intern yang paling diminati adalah magang di Apple. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu Apple, ya, yang baru meluncurin produk iPhone 14. Apple sendiri, dia di seluruh dunia hanya memiliki 3 tempat development academy. Satu ada di Brazil, satu di Itali, dan satu lagi di Indonesia bekerjasama direct dengan BINUS University. Sampai di titik ini saya ingin sedikit membuka pandangan Bapak Ibu. Coba kita merenung sejenak, kita bayangkan universitas mana lagi di Indonesia yang bisa kasih mahasiswanya magang, bukan lagi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia, tapi salah satu perusahaan terbaik di dunia. Di BINUS, link ini dibuka bukan hanya untuk jurusan IT, bukan, untuk semua jurusan. Karena yang dipelajari di sini adalah tentang menyelesaikan real case, real problem di industri mereka masing-masing. Contoh simpelnya, katakanlah putra dan putri Bapak Ibu ambil jurusan psikologi. Problem terbesar di industri psikologi, katakanlah mereka susah membuat orang itu mau cerita ke mereka. Nah, hal itulah yang kita cari sama-sama solusinya dan diselesaikan menggunakan teknologi. Jadi mereka paham dulu problemnya, cari solusi. Masalah nanti dibuat codingnya itu akan dibantu di Apple Development Academy. Jadi tidak harus dari fakultas IT. Ya, ini foto contoh kegiatannya di BINUS Alam Sutra. Praktiknya mereka. Fun fact-nya ya, kalau magang di sana biasanya suka dikasih gadgetnya. Gitu. Kalau yang batch sebelumnya mereka dikasih MacBook Pro. Semoga di tahun ini juga masih sama. Andai kata, tadi saya sempat bilang ada perusahaan 1.500 perusahaan. Kalau tidak ingin magang di Apple, kita juga sediakan
perusahaan-perusahaan lain. Ini beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan BINUS ya. Ada BTS, ada Google, ada Samsung, ada SPC dan masih banyak lagi. Dan sebelum pandemi, kita juga mengirimkan mahasiswa kita untuk magang di luar negeri. Contohnya ke Google Singapura, Google Australia, ada juga yang bahkan sampai ke Facebook Amerika juga ada. Karena salah satu alumni kita itu adalah country directornya Facebook Indonesia. Nah, itu untuk program magang. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang berpikir juga, kalau program magang sepertinya di universitas lain juga punya, betul ya? Universitas lain juga punya. Apa yang membedakan program magangnya di BINUS selain dari perusahaan yang itu ya? Cara apply. Ketika di universitas lain harus membuka job street, buka LinkedIn. Di BINUS karena environment digital kita sudah matang, teman-teman yang ingin apply magang cukup buka aplikasi punyanya BINUS sendiri. Pilih menu internship, pilih perusahaan magang di mana, nanti akan keluar. Oh, di perusahaan katakanlah Astra International sedang buka lowongan magang untuk desain atau IT atau business development. Tinggal dipilih mau magang di divisi apa, CV dan portofolionya nanti akan kita kirimkan ke bagian HRD. Itu yang membedakan program magang di BINUS University. Lalu untuk program magang saya harap sudah cukup jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke program kedua yang paling banyak diminati, program pertukaran pelajar. Untuk program pertukaran pelajar ini kita sudah bekerja sama lebih dari 160 universitas di seluruh dunia, ada di 31 negara. Dan yang membedakan, sekali lagi ya, yang membedakan karena program pertukaran pelajar pasti juga ada di universitas lain. Yang membedakan adalah ketika putra dan putri Bapak Ibu nanti berkuliah di luar negeri, biaya pendidikan di negara tujuan itu gratis. Jadi dengan uang kuliah yang Bapak Ibu bayarkan ke BINUS, putra dan putrinya bisa berkuliah ke luar negeri tanpa membayar biaya pendidikan lagi di negara tujuan. Saya ambil contoh yang paling mahal ya, biar kelihatan perbedaan. Katakanlah inginnya ke Eropa, kayak pada pound sterling. Itu mereka satu semester di sana mungkin bisa keluar 100 juta lebih. Biaya perkuliahan di BINUS kurang lebih sekitar 18 sampai 20. Jadi dengan uang yang Bapak Ibu keluarkan di sini, putra dan putri Bapak Ibu ketika melakukan pertukaran pelajar itu mendapatkan pengalaman di luar negeri. Seperti itu ya. Itu untuk program pertukaran pelajarnya. Cara apply-nya pun juga sama. Bahkan di BINUS punya satu divisi khusus yang membantu mahasiswa untuk mengurus dokumen ketika ingin pergi nanti kuliah ke luar negeri. Saya harap di sini sudah cukup jelas programnya. Nanti kalau ingin ditanyakan kita bahas di sesi diskusi. Selanjutnya kita akan lihat alumninya yang tadi saya bilang. Apa hasil dari program-program tadi? Alumni apa yang tercipta? Kita lihat yang dari menjadi entrepreneur. Mungkin kalau di sini Bapak Ibu tahu ya nama-nama perusahaannya, mungkin orangnya belum kenal. Di sini mungkin yang paling mencolok adalah Kak William. Kak William ini adalah founder dan CEO dari Tokopedia. Lalu juga ada Kak Almanda, sekarang dia punya startup sendiri namanya Dinar Academy, tapi sebelumnya dia juga co-founder Gojek. Ada Kak Yasa Singgi, itu Forbes Under 30, dan masih banyak lagi sebetulnya lulusan-lulusan yang menjadi seorang entrepreneur. Lalu kalau entrepreneur sudah lihat bagaimana yang menjadi seorang profesional. Nah, di sini saya lihat juga perusahaannya pasti Bapak Ibu sudah kenal. Ya, yang paling umum tadi saya ada sempat mention country director Facebook Indonesia, Pak Peter Livian. Ada juga beberapa lulusan-lulusan lain yang sudah title-nya director, dan tentunya tidak terbatas di sini. Selanjutnya dari alumni kita akan pindah ke salah satu aplikasi yang menurut saya ini sangat penting untuk Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Jadi di sebelah kanan sana itu adalah tampilan untuk putra putri Bapak Ibu. Jadi di BINUS ini ketika kita melakukan perkuliahan semuanya sudah dirangkum di aplikasi yang namanya BINUS Maya. Jadi jadwal absen, jadwal UTS, jadwal UAS, tugas dari dosen, pengumpulan tugas, jadwal seminar, semua kegiatan sudah dirangkum di sini.
Kabar baiknya juga, ya ini kabar baik untuk Bapak Ibu, kemungkinan jadi kabar buruk untuk putra putrinya, Bapak Ibu juga punya akun yang sama. Bapak Ibu juga punya akun yang sama. Jadi ketika nanti, ya, mudah-mudahan sih tidak, saya prediksi tidak, berangkat ke kampus, bilangnya berangkat ke kampus, tapi ternyata dicek di aplikasi Bapak Ibu, kok absen. Nah itu Bapak Ibu bisa tahu total IPK mereka, ya mungkin kalau kita tanya langsung ke mahasiswanya susah dijawabnya, ntar aja nih, gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa langsung cek real time. Gitu. Mata pelajaran yang sudah diambil apa aja, total SKS yang belum, masalah pendebitan biaya dan lain-lain semuanya lengkap dilakukan di sini untuk putra dan putri dan juga Bapak Ibu. Baik, itu program terakhir, ya, salah satu fasilitas terakhir yang saya infokan. Selanjutnya kita akan bergerak, ya, kalau programnya sudah cocok, harus satu hal lagi yang cocok terkait dengan jurusan. Ya, kurang pas kayaknya kalau programnya sudah cocok tapi jurusannya nggak ada. Nah di sini di BINUS total kita ada 43 program, ya, cukup banyak. Makanya nanti saya tidak mungkin jelaskan satu persatu, tapi kalau Bapak Ibu nanti butuh informasinya, silakan mampir ke kami di ruangan 213. Nanti saya dengan senang hati akan jelaskan satu persatu jurusannya. Kita akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama dari jurusan yang ada di kampus Bekasi, semuanya sudah terakreditasi A. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak ingin putra putrinya pergi terlalu jauh untuk berkuliah, di BINUS Bekasi ada jurusan Computer Science Software Engineering, ada juga Business Information and Technology di bawah Fakultas Sistem Informasi, ada Manajemen, ada Business Management, ada Accounting, ada Business Hotel Management, dan yang terakhir ada Psychology. Ya, ini yang ada di kampus Bekasi. Selanjutnya saya akan jelaskan jurusan-jurusannya berdasarkan fakultas. Yang pertama adalah Fakultas School of Information System. Fakultas ini biasanya dipilih oleh teman-teman di SMA atau SMK yang dari IPS, tapi tertarik untuk ambil ke IT, karena IT di sini wajib IPA. Ya. Kalau yang di bawah itu baru Computer Science atau Bapak Ibu mungkin kenalnya dengan IT. Ya. Jurusannya unik-unik. Mungkin kalau saya bisa bahas satu jurusan, mungkin di sini putra putrinya kalau di rumah suka main game ya, betul ya, suka ngeliatin game atau di handphone atau di laptop, di komputer gitu ya. Nah, ketertarikan mereka di game itu sekarang tidak hanya untuk menjadi mainan, tapi di BINUS punya jurusan Game Application and Technology. Mereka menjadi seorang developer game. Gitu. Dan juga ada misalkan putra putrinya tertarik gimana cara awalnya aplikasi kayak Gojek dan Tokopedia itu tercipta ya, bisa masuk ke jurusan Mobile Application and Technology, pembuatan aplikasi dengan handphone. Gitu. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang lain, tapi balik lagi karena keterbatasan waktu, saya izin untuk masuk ke fakultas yang lain. Selanjutnya juga ada fakultas desain, ada animasi, creative advertising, new media, perfilman, dan desain interior. Ya, jadi di fakultas desain total ada 5 jurusan. Seperti itu. Lalu di sini saya harap sudah cukup jelas, boleh difoto juga. Kita masuk ke fakultas bisnisnya yang tadi terakreditasi ACSB. Ya, ada manajemen, global business marketing, business creation, ya ini belajar startup menjadi entrepreneur, dan yang paling bawah ada international business management yang belajar tentang ekspor impor. Lalu di bawah ada School of Accounting, masih ada accounting, finance, dan taxation. Lalu kita masuk ke fakultas selanjutnya, Fakultas of Humanities. Ini ada cukup banyak. Ada hukum, tapi hukum di BINUS spesifik membahas tentang bisnis law atau hukum bisnis. Ya. Lalu masuk ke hubungan internasional, ada psychology, sastra, ada Chinese, Japanese, and English, dan yang terakhir ada pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya untuk communication technology tourism, di sini ada tourism, ada mass communication, komunikasi, ada hotel management, dan marketing communication. Jadi juga sudah ada komunikasi. Untuk Faculty of Engineering yang tadi terakreditasi ABET, ada food tech, ada computer engineering, arsitektur, dan sipil, dan teknik industri. Di sini mungkin yang harus saya perjelas sedikit terkait dengan apa itu double program
apa itu master track. Simpelnya, untuk double program, putra dan putri Bapak Ibu akan berkuliah tetap selama 4 tahun, tapi langsung mengambil 2 jurusan sekaligus. Gitu. Jadi yang seharusnya untuk 2 jurusan butuh 8 tahun, di sini butuh 4 tahun. Tapi tenang aja Bapak Ibu, kita tidak mengurangi kualitas. Yang akan terjadi adalah putra dan putri akan mendapatkan SKS lebih banyak, dan SKS mata kuliah yang sama di antara 2 jurusan itu seperti Inggris itu akan di-merge, akan jadi satu. Jadi mereka nggak harus ambil 2 kali. Nah, kalau double program sudah jelas, yang master track ini adalah program cepat fast track untuk masuk S2 yang seharusnya S1 4 tahun dan S2 katakanlah 2 tahun, 6 tahun, di sini 5 tahun. Seperti itu. Untuk double program dan master track. Itu adalah jurusan-jurusan yang ada di BINUS University, Bapak Ibu. Ya. Kalau tadi saya sudah bahas tentang program, sudah bahas tentang jurusan, mungkin pertanyaan yang paling penting, terutama untuk orang tua, ada beasiswanya nggak di BINUS? Jawabannya ada, dan mudah untuk didapat. Untuk tes di BINUS University hanya ada 3 hal yang diujikan. Yang pertama, logika verbal. Lalu yang kedua ada analisis abstraksi bangun ruang. Dan yang ketiga analisis hitung. Jadi untuk ujian masuk itu tidak ada fisika, kimia, biologi, akuntansi tidak ada. Kita lebih ke arah psikotes. Seharusnya putra dan putri Bapak Ibu pernah mendapatkan psikotes juga dari BINUS di kelas 11. Kurang lebih seperti itu yang diujikan. Untuk beasiswanya dari tes yang tadi diujikan, tes paling dekat untuk mengambil beasiswanya ini ada di tanggal 17 September. Beasiswanya berupa potongan uang masuk sampai dengan 100%. Potongan uang masuk sampai dengan 100%. 3 hal yang diujikan, tesnya di tanggal 17 September, tapi maksimal pendaftaran ada di tanggal 14. BINUS juga memberikan beasiswa khusus. Selain beasiswa ini baru satu opsi khusus untuk Bapak Ibu yang mungkin di sini ada alumni dari BINUS University juga ya, atau sebelumnya putra-putri yang lebih tua itu pernah berkuliah di BINUS ya. Kita ada beasiswa BINUS yang community scholarship. Jadi putra-putri Bapak Ibu ketika dinyatakan diterima dapat beasiswa minimal 25%, tapi tetap berkesempatan sampai 100. Jadi range-nya 25 sampai 100. Dan yang terakhir, beasiswa yang ketiga, ketika putra dan putri Bapak Ibu memiliki sertifikat minimal di tingkat nasional, boleh di bidang akademik maupun non akademik, bisa apply via scholarship dan beasiswa sampai dengan 4 tahun gratis kuliah di BINUS. Ya, untuk tesnya sama aja. Jadi untuk 3 jenis beasiswa yang tadi tesnya sama tetap. Yang membedakan adalah dokumen tambahannya. Baik, sampai sini saya harap cukup jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu informasi terakhir dan saya rasa ini cukup penting terutama untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya punya rencana untuk ambil ke perguruan tinggi negeri. Kenapa saya rasa cukup penting? Karena ini terkait dengan program refund dana. Jadi bagi putra dan putri Bapak Ibu yang masih punya rencana untuk tetap mencoba ke perguruan tinggi negeri, ketika nanti sudah tes di BINUS, ya, sudah melakukan pembayaran, lalu dinyatakan diterima di PTN, ya, dengan syarat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan jurusannya S1, maka seluruh uang yang sudah dibayarkan, memang tetap ada pemotongan biaya administrasi sebesar 5 juta, tapi sisanya dikembalikan semua berapapun yang sudah dibayarkan. Contoh, kalau sudah bayar 20 juta, artinya dikembalikan 15. Kalau sudah bayar 40, artinya dikembalikan 35. Berapapun yang sudah dibayarkan, kita potongnya flat biaya administrasi 5 juta. Sisanya dikembalikan semua. Nah, hal yang jadi penting adalah untuk jalur penerimaannya PTN ini kita tidak limit, hanya bisa di SNM atau SBM. Tidak. Jadi jalur undangan, jalur SNM, SBM, TBK, bahkan sampai ke jalur mandiri itu bisa. Jadi ketika nanti keterima di mandiri pun juga tidak jadi masalah. Baik,
ini untuk program Livandananya. Selanjutnya ada informasi sedikit ini untuk teman-teman kelas 12 yang sudah mendaftar ya, kemarin sempat mengikuti tes di BINUS. Cukup banyak, hampir 60 orang. Mayoritas dapat beasiswa di atas 50%, kurang lebih ada 20 orang yang dapat beasiswa 100%. Jadi mungkin juga ada nama putra-putri Bapak Ibu di sini. Saya ucapkan selamat kalau ada ya. Terima kasih sudah mengikuti tes beasiswanya. Lalu informasi terakhir yang akan saya sampaikan, bagi Bapak Ibu yang merasa nanti kita ngobrol-ngobrol yang kurang, kita ada kegiatan open consultation. Lokasinya dekat ya, di Bank Iko Bincan, ini persis di depan gereja Albertus. Kegiatannya jam 1 siang sampai jam 7 malam, hari ini dan besok. Jadi Bapak Ibu bisa datang, nanti bisa langsung pendaftaran di sana, atau mau konsultasi masalah biaya kuliah atau masalah jurusan, dan kegiatannya ini 100% gratis. Untuk pendaftarannya atau informasi lebih lanjut, di sini ada kontak saya. Ya kan? Mungkin yang nggak kelihatan saya sebutkan nomornya di 0812 8535 6609 0812 8535 6609. Baik, kurang lebih seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Ya, Evan. terima kasih. Sangat membuka pengetahuan. Boleh kita close untuk Kak Evan-nya? Terima kasih. Tapi Saat ini kami melanjutkan pendidikan kami untuk berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini kami akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan lebih jauh tentang kampus kami, dan bukan bangga kami akan sharing juga tentang perkuliahan di Unpar. Oke, mungkin dari gambar-gambar di sini, mungkin Bapak Ibu cukup familiar ya orang-orangnya. Ada Kak Didin Maulana, seorang desainer yang lulusan arsitektur Unpar. Lalu ada Tulus juga, lulusan arsitektur. Ada Hotman Paris juga, pengacara Honda, lulusan hukum Unpar. Lalu ada Kak Marvin Sulistyo, news anchor dari Unpar. Mereka ini adalah orang-orang hebat yang lahir dari proses perkuliahan di Unpar. Nah, mereka itu kuliah apa aja sih? Berikut adalah fakultas dan jurusan yang ada di Unpar. Unpar sendiri memiliki 7 fakultas dan 17 program studi, yang mana ada D3 Manajemen Perusahaan, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, Hukum, Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis, Hubungan Internasional, lalu Teknik Sipil, Arsitektur. Selanjutnya kita juga punya ilmu filsafat, teknik industri, teknik kimia, teknik elektro, matematika, fisika, dan teknik informatika. Nah, sebenarnya nggak cuma itu aja Bapak Ibu, karena seperti yang kita tahu saat ini kan sudah banyak ya bermunculan profesi-profesi baru, dan tentunya Unpar berusaha memanfaatkan peluang-peluang dan tantangan industri tersebut untuk menghadirkan lulusan yang nantinya dapat menjadi jawaban dunia masa depan. Apa yang dilakukan Unpar? Kami menyediakan 8 program studi baru yang nantinya mungkin bisa menjadi jawaban dunia masa depan. Apa aja? Yang pertama ada Chemical Business Development dari jurusan Teknik Kimia. Di sini memang merupakan pengembangan dari jurusan Teknik Kimia, tapi nantinya mereka juga akan dibekali bisnis. Mereka akan diajari bagaimana caranya berbisnis, caranya menjual sebuah produk, membuat bisnis model, supply chain, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada program mekatronika dari jurusan Teknik Elektro. Mekatronika ini adalah gabungan dari 3 ilmu: mekanika, informatika, dan elektronika. Bapak Ibu tahu AI ya, Artificial Intelligence. Teman-teman dari mekatronika nantinya dapat membuat AI tersebut. Kenapa? Karena nantinya mereka tidak hanya diajarkan untuk memecahkan sebuah masalah, tapi juga membuat sebuah solusi yang nantinya dapat memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, ada data science dari jurusan informatika. Saat ini Bapak Ibu mungkin tahu juga ya, aset yang berharga itu tidak hanya sesuatu yang berwujud, tapi juga sesuatu yang tidak berwujud, seperti halnya data. Dan data scientist ini saat ini masih menjadi pekerjaan yang paling banyak diminati. Maka dari itu Unpar menghadirkan data science ini untuk mengajarkan lulusan-lulusannya untuk bekerja menjadi data scientist yang handal. Selanjutnya ada fisika medis dari jurusan fisika. Mungkin Bapak Ibu menginginkan anak-anaknya
kedokteran atau kesehatan lainnya. Tapi seringkali terdapat penolakan gitu ya dari anak-anak Bapak Ibu. Kami menghadirkan solusi yaitu jurusan fisika medis, di mana nanti teman-teman mahasiswa akan mempelajari tentang fisika tapi dan penerapannya pada alat-alat kesehatan seperti mesin X-ray. Bapak Ibu tahu di sana ada pemanfaatan gelombang untuk mesin X-ray tersebut. Selanjutnya ada jurusan aktuaria dari jurusan program aktuaria dari jurusan matematika. Mungkin saat ini jurusan aktuaria ini masih jadi sesuatu yang hype banget gitu ya di antara calon mahasiswa. Mengapa? Karena jurusan aktuaria ini memang lebih banyak dicari Bapak Ibu. Nantinya mereka tidak hanya belajar tentang matematika, tapi juga tentang ekonomi, statistika, dan peluang. Di sana teman-teman nantinya akan mempelajari bagaimana sih caranya memanfaatkan peluang tersebut dan untuk menganalisis sebuah resiko. Nah, sebentar, kalau di jurusan aktuaria sendiri sebenarnya mengharuskan untuk menjadi seorang aktuaris handal ya, diharuskan lulus 7 tes. Nah, kalau misalkan berkuliah di Unpar, di aktuaria Unpar, itu nanti mahasiswa akan langsung lulus 4 dari 7 tes tersebut. Itu. Selanjutnya ada program kewirausahaan dan bisnis keluarga dari jurusan manajemen. Mungkin Bapak Ibu ada yang backgroundnya memang pebisnis dan menginginkan anaknya nanti menjadi penerus bisnis kalian. Program ini dapat membantu banget karena sejatinya mengelola bisnis keluarga dan bisnis pada umumnya itu berbeda. Jadi ini kesenian dari kewirausahaan dan bisnis keluarga tersebut. Next. Selanjutnya ada Integrated Arts dari jurusan ilmu filsafat. Mungkin Bapak Ibu belum familiar ya sama jurusan ini karena kebetulan jurusan ini baru pertama kali ada di Indonesia dan pertama kali dihadirkan di Unpar. Ini belajar apa aja sih? Nanti di sini teman-teman mahasiswa akan mempelajari seni memadukan seni visual, musik dan juga pertunjukan untuk menjadi sebuah karya yang indah. Kalau di luar negeri itu udah familiar banget Bapak Ibu. Cuma kalau di Indonesia baru ada di Unpar. Selanjutnya ada digital business dari jurusan ilmu administrasi bisnis. Seperti yang Bapak Ibu tahu, kita sudah memasuki era 4.0 di mana saat ini kita harus bisa beradaptasi dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Apalagi untuk kegiatan berbisnis ya, kegiatan perekonomian banyak banget kan yang udah berjualan di e-commerce, website dan lain-lainnya. Digital business kami hadirkan untuk membantu teman-teman mahasiswa agar dapat memanfaatkan platform digital untuk berbisnis. Itu. Next. Nah, kira-kira lulusan Unpar itu dapat kerjanya lama nggak sih? Enggak, Bapak Ibu. Kami melakukan treasure study, yaitu sebuah survei yang mana hasilnya didapatkan bahwa lulusan Unpar hanya memiliki waktu 3 bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya. Bahkan saat dia menjadi mahasiswa pun, seringkali sudah banyak mendapatkan tawaran pekerjaan, bahkan sudah dikontrak. Itu. Selanjutnya, mengapa lulusan Unpar itu cepat banget dapat pekerjaannya? Karena kami adalah salah satu, bahkan satu-satunya pertama kali universitas swasta tertua di Indonesia dan merupakan universitas Katolik tertua. Karena kami sudah berdiri sejak tahun 1955. Kami sudah menghadirkan banyak banget lulusan yang berprestasi dan handal di bidangnya masing-masing. Dan sampai saat ini kami memiliki lebih dari 10.000 mahasiswa aktif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya itu, kami juga mempunyai kurang lebih 126 mahasiswa asing yang mengikuti proses perkuliahan di Unpar. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi komposisi dosen kami sendiri itu ada 476 dosen yang 42%-nya itu lulusan S2 dan 58%-nya itu lulusan S3 dan 58%-nya itu lulusan S2. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena dosen-dosen kami merupakan praktisi handal dalam bidangnya masing-masing. Jadi dipastikan mahasiswa-mahasiswi Unpar yang berkuliah nantinya itu bakal langsung di training, langsung bakal diajarkan oleh dosen-dosen yang berpengalaman pastinya. Dan Unpar juga sudah terakreditasi unggul Bapak Ibu. Unggul itu di atas A ya Bapak Ibu ya, unggul. Dan sudah terakreditasi secara internasional IEEE dan ACCA. Nah, selain perkuliahan nih Bapak Ibu, mungkin sekarang anaknya diwajibkan buat ekskul ya. Dan kita juga di Unpar menyediakan sarana untuk mengembangkan potensi dari soft skill dari teman-teman yang berkuliah di Unpar. Kita ada organisasi mahasiswa, kerja praktik,
Dan Bapak Ibu mungkin yang bisa dibanggakan banget dari Unpar itu adalah Mahitala dan PSM Unpar yang sangat terkenal. Mahitala kami sendiri itu adalah mahasiswa pencipta alam yang mencetak rekor Bapak Ibu, 2 perempuan pertama di Indonesia yang bisa menaklukkan 7 pegunungan tertinggi di dunia. Dan itu sudah diundang ke acara TV mana-mana ya Bapak Ibu ya. Dan PSN atau Paduan Suara Mahasiswa kami juga sudah pernah juara internasional dan cetak rekornya juga udah nggak di skala nasional lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada nih yang anaknya sudah berkeinginan ya untuk berkuliah di luar negeri, cuma mungkin Bapak Ibunya masih, aduh kayaknya kelamaan deh kalau kuliah di luar negeri terlalu jauh segala macam ya. Kita juga ada bekerja sama nih, Unpar bekerja sama dengan seluruh universitas terbaik di semua benua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengkuliahkan anaknya di Unpar dan anaknya juga ingin mengikuti program pertukaran pelajar, itu kami juga menyediakan Bapak Ibu. Nah ini merupakan universitas-universitas contohnya sudah bekerja sama dengan Unpar. Nah mungkin tawaran yang menarik dari Unpar juga adalah beasiswa, karena beasiswa kami itu ada berbagai jenis, ada beasiswa internal dan beasiswa eksternal. Untuk beasiswa internal sendiri itu adalah beasiswa yang dikasih langsung oleh Unpar. Itu ada 4 jenis. Yang pertama ada beasiswa prestasi lomba, yang kedua beasiswa kepemimpinan, yang ketiga beasiswa dan mahasiswa, dan yang terakhir ada beasiswa akademik. Itu yang dari Unpar yang langsung atau yang biasa kita tahu beasiswa internal. Sedangkan beasiswa eksternal sendiri itu kita sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan seperti dari Beasiswa Jarum, beasiswa Bakti BCA, beasiswa Tokopedia, beasiswa Erasmus Eropa, KIP Kuliah, dan beasiswa IKA Unpar. Nah, berikut merupakan beasiswa dari yang prestasi lomba ya Bapak Ibu, atau penghargaan Alidharma kamu panggilnya. Nah, jadi untuk penghargaan ini itu syaratnya cukup mudah. Mahasiswanya itu harus mahasiswa aktif dari sarjana atau diploma. Dan yang kedua, mahasiswanya itu sudah mencetak atau memenangkan perlombaan dalam tingkat tertentu, misalnya dalam tingkat nasional, regional, ataupun internasional yang mewakili universitas. Nah, yang mewakili universitas itu yang seperti apa? Yang mendapatkan surat tugas dari wakil dekan atau wakil rektor bagian kemahasiswaan. Dan besar penghargaannya ini bisa dipotong dengan intensif atau uang tunai sesuai dengan aturan yang berlaku di Unpar. Nah, selanjutnya ini penghargaan akademik atau Kriya Sadana. Nah, jadi penghargaan ini itu untuk mahasiswa yang IPK-nya di atas 3 atau minimal 3 dan sedang menempuh minimal semester 3 sampai dengan maksimal semester 8. Itu kami masih menyediakan beasiswanya. Dan yang mengalami hambatan pembayaran biaya studi. Besar penghargaannya seperti apa? Besar penghargaannya adalah untuk pengurangan tagihan biaya studi dari semester yang mengikuti pencapaian prestasi sampai dengan maksimalnya biaya UKPS atau uang pangkal per semesternya ditambah dengan 10 SKS. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, itu adalah beasiswa kepemimpinan atau yang biasa kita bilang Sancaya Bakti. Dan beasiswa ini itu diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa terpilih yang bisa memimpin di badan eksekutif mahasiswa atau jadi ketua BEM dan wakil BEM, selanjutnya jadi ketua himpunan dan badan pemeriksa, ketua dan juga senat mahasiswa. Dan ini diberikan saat periode kepengurusan. Sedangkan untuk Sancaya Bakti Pradipa sendiri itu diberikan untuk ketua unit kegiatan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh sharing, kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi akuntansi dan saya mendapatkan beasiswa ini. Jadi beasiswa ini tuh sangat membantu banget. Saya cuma bayar uang kos saya itu 5,8 per semesternya dan saya hanya menambah 122.000 dari kekurangan biaya 1 semester. Jadi sangat membantu banget. Karena biasanya 1 semester itu saya bayar sekitar 13 jutaan. Dan selanjutnya itu pembayarannya beasiswanya diberikan pada saat kepengurusan, sedangkan kepengurusan saya itu 1 tahun atau 2 semester, jadi sangat membantu ya Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya itu untuk ketua unit kegiatan mahasiswa atau yang tadi saya sebutkan seperti Mahitala, PSM dan UKM lainnya, itu juga kita memberikan beasiswa atau apresiasi. Dan pemberiannya juga diberikan saat periode kepengurusan berjalan. Nah, berikut persyaratannya. Untuk beasiswa kepemimpinan dari harus mahasiswa aktif minimal semester 2 dan maksimal semester 6 pada jenjang diploma.
Dan mahasiswa aktif minimal semester 4 dan maksimal semester 8 pada jenjang sarjana dengan IPK minimal 2,3. Jadi nanti di bawah sini ada juga penjelasannya untuk IPK dari jangka berapa dan berapa, itu pemotongannya berapa SKS dan berapa persennya. Nah selanjutnya juga kita ada beasiswa silih asuh atau hambatan finansial. Jadi ini untuk teman-teman dari mahasiswa yang penyandang disabilitas atau yatim piatu. Ini untuk semester 3-5 itu pemberian untuk diplomanya, sedangkan untuk pemberian beasiswa sarjananya dari semester 3 sampai semester 7. Dan IPS atau indeks prestasi sementara itu minimal 2. Tapi harus menyertakan bukti dari dinas sosial atau KIP. Dan untuk mahasiswa yang kurang mampu juga bisa menyertakan foto tampak rumah dan slip gaji atau keterangan penghasilan orang tua serta testimonial alasan pengajuan beasiswa. Nah selain untuk beasiswa S1, kita juga ada beasiswa untuk S2 Bapak Ibu. Jadi pasca alumni ini adalah beasiswa yang diberikan pada mahasiswa yang akan melanjutkan kuliahnya di Unpar untuk S2, yang selama berkuliah di Unpar dulunya atau alumninya itu berkuliah selama 8 semester atau 4 tahun dengan minimal IPK 3. Dan tidak boleh jangka dari lulus S1 ke S2-nya itu tidak boleh lebih dari 1 tahun atau 2 semester. Dengan menyertakan tes TOEFL yang hasilnya minimal 500. Nah, besaran beasiswa yang diberikan ini adalah maksimal 4 semester dan pembebasan biaya UKPS kecuali biaya registrasi pada saat pertama kali mendaftar dan juga selisih biaya SKS Magister dan SKS Sarjana. Selanjutnya ada beasiswa pasca lanjut. Jadi beasiswa ini diberikan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin mau melanjutkan kuliah di S3 gitu ya. Ini bisa diberikan pada saat aktif di semester 2 sampai semester 5 jenjang magister dan untuk semester 2 sampai semester 7 di jenjang doktor yang mengalami kendala finansial dengan IPK minimal 3,3 dan harus mengajukan surat permohonan pengajuan beasiswa, slip gaji dari orang yang bersangkutan, surat rekomendasi dari Kaprodi atau Kepala Program Studi dan harus tes wawancara dan hasilnya lolos. Beasiswa yang diberikan akan sebesar 10 SKS maksimal. Nah untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu boleh banget nih di capture atau di foto slide berikut karena di sini kita ada informasi dari nomor-nomor yang penting ya Bapak Ibu ya. Kalau mau bertanya tentang hal yang lebih lanjut lagi bisa banget menghubungi Biro Kemahasiswaan dan Alumni atau BKA Unpar dengan nomornya 0811 889 4889. Saya ulangi 0811 889 4889 atau nomor kedua 0811 2110 100 0811 2110 100 dengan jam operasional dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Dan ini hanya menerima telepon ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa di WhatsApp. Atau bisa juga melalui email di beasiswa@unpar.ac.id. Nah, untuk slide berikutnya ini adalah informasi tentang PMB atau penerimaan mahasiswa baru Unpar. Jadi untuk biasanya timeline buat pembukaan tes dan lain-lainnya itu kita sebenarnya jalur masuk Unpar tuh ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama ada PMDK atau jalur raport yang syaratnya hanya scan raport aja dari kelas 10 sampai kelas 11 dengan nilainya itu harus di atas KKM sekolah atau di atas 75 dan nanti akan mendapatkan beasiswa sampai dengan 50% potongan uang pangkal atau uang awal, biaya awal. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman dari kelas 11, kelas 12 ini ada yang tertarik nih mungkin buat tahun ini atau tahun depan itu bisa banget karena buat tahun ini juga kita sedang buka PMB-nya sampai dengan tanggal 30 Oktober itu kita lagi buka jalur raport untuk potongan sampai dengan 50%. Selanjutnya kita juga ada tes dari mandirinya kita yaitu izin saringan masuk atau bisa kita bilang tuh USM. USM kita sendiri itu ada 3 kali Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu USM-nya bakal mendapatkan potongan sampai dengan 35% dari uang pangkal. USM kedua itu akan mendapatkan potongan sampai dengan 10% uang pangkal dan USM ketiga tidak akan mendapatkan potongan. Selanjutnya jalur tes terakhir juga ada jalur UTBK
atau teman-teman yang biasanya ikut SBMPTN cuma belum memiliki nih backup buat swastanya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung apply aja jalurnya lewat jalur UTBK nanti saat amit-amitnya tidak diterima di PTN ya Bapak Ibu ya. Dan bisa juga langsung di-scan barcode yang ada di sebelah kanan saya ini karena ini akan langsung nyambung ke web pmb.unpar.ac.id. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya penasaran nih syarat-syaratnya apa aja lebih detailnya, boleh banget dicek di pmb.unpar.ac.id karena di sana akan tertera banyak sekali peraturan-peraturan atau misalnya syarat-syarat serta beasiswa segala macamnya yang berhubungan dengan perkuliahan di Unpar dan pastinya lebih jelas ya Bapak Ibu. Kami juga tidak hanya menjunjung tinggi ke pembelajaran kami dan akademik kami, tapi kami juga diajarkan untuk berbakti pada masyarakat sesuai dengan semboyan kami yaitu Kuninghyang Diguna Sancaya Bakti berdasarkan ilmu ketuhanan menjunjung tinggi untuk diabdikan kepada masyarakat. Jadi kami coba untuk menjadi jawaban besar dunia masa depan dan jika Bapak Ibu dan anak-anak yang tertarik untuk berkuliah di Unpar, jawabannya ada di sini sekarang. Terima kasih.